Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel, yakni adalah Central Omega Resources Tbk dengan kode emiten DKFT. Ini merupakan perusahaan yang request oleh teman-teman, jadi mari kita kenalan dengan DKFT ini. Dimulai dari sejarahnya. Didirikan pada tahun 95, sejak tahun 2008 mulai terjun di bidang pertambangan biji nikel, dan pada tahun 2011 mulai mengekspor biji nikel ke luar negeri ya. Dalam waktu yang relatif singkat, perusahaan sudah mampu memproduksi biji nikel sebanyak 3 juta ton per tahun ya. Kalau kita lihat di beritanya ini, DKFT ini kan pada awalnya memiliki latar belakang yang bermacam-macam ya. Kalau kita lihat di sini tentang berita DKFT. Nah, mereka dulunya bergerak di bidang sektor pembiayaan ya, seperti leasing, seperti ADMF, tetapi akhirnya mereka menjadi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan pertambangan nikel seiring diakuisisinya perseroan oleh PT Jinseng Mining, perusahaan asal China. Jadi pada awalnya mereka enggak bergerak di bidang nikel, tapi sejak diakuisisi mereka bergerak di bidang nikel. Nah, untuk tambang biji nikel, perusahaan berlokasi di Sulawesi yang merupakan salah satu sumber cadangan nikel rhyolite terbesar di dunia, tepatnya di Morowali, Sulawesi Tenggara dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Untuk memenuhi ketentuan pemerintah dalam Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, perusahaan berencana untuk melakukan hilirisasi produk pertambangan biji nikelnya dengan membangun fasilitas smelter ferronikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pembangunan ini dilaksanakan perusahaan bekerjasama dengan PT Makriling Nickel Development dengan membentuk salah satu perusahaan baru, PT COR Industri Indonesia. Dengan komitmen untuk menjadi perusahaan nikel yang penting di Indonesia, PT Central Omega Resources Tbk atau DKFT bersama dengan PT Makriling Nickel Development sedang melakukan langkah strategis baik dalam perbaikan tata kelola tambang yang berkelanjutan maupun peningkatan nilai tambah sumber daya mineral biji nikel. Salah satunya dengan mengoperasikan smelter Feni Ferronikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Untuk tahap pertama akan dioperasikan smelter dengan kapasitas produksi Feni sebesar 100.000 ton per tahun ya, ton per annual. Smelter tahap pertama ini akan dijadwalkan beroperasi pada tahun 2017. Lalu kita lihat di sini untuk operasinya. Tujuan dari strategi jangka panjang perusahaan adalah untuk masuk ke dalam industri pengolahan dan pemurnian biji nikel untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah seperti ferronikel atau Feni. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 tentang Minerba, mineral dan batu bara yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2009. Untuk merealisasikan rencana tersebut, perusahaan melalui anak perusahaannya PT COR Industri Indonesia telah membangun fasilitas pemurnian yang tadi kita udah bahas ya, bekerjasama dengan Makriling Group dari China sebagai mitra strategis. Dibangun akan menggunakan teknologi blast furnace dan memiliki kapasitas produksi 300.000 ton Feni per tahun dengan kandungan nikel minimal 8%. Pembangunan smelter yang semula direncanakan dalam 3 tahap dipersingkat menjadi 2 tahap, yakni tahap pertama di tahun 2017 dengan kapasitas 100.000 ton Feni per tahun menggunakan teknologi blast furnace. Lalu tahun 2025 kedua dengan kapasitas 200.000 ton Feni per tahun menggunakan teknologi electric furnace juga. Biji nikel yang diproses adalah berasal dari IUP milik PT Mulia Pacific Research dan PT Itamatra Nusantara di Kabupaten Morowali Utara dan PT Bumi Konawe Abadi di Kabupaten Konawe Utara. Sejak tahun 2018, smelter tahap pertama yang dilaksanakan oleh PT COR Industri Indonesia telah berproduksi dan telah dipasarkan secara ekspor. Selain itu, smelter tahap kedua akan memiliki kapasitas lebih besar, akan membutuhkan investasi senilai 500 juta US dollar atau sekitar 7,5 triliun rupiah ya, 7 triliun rupiah lah kalau untuk di USD untuk yang sekarang. Bergerak di bidang nikel sih saya bisa katakan ini prospeknya cukup cerah ya, jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya, di mana pemegang sahamnya adalah dari China, yakni PT Jinseng Mining sebesar 59,76% dengan porsi masyarakatnya 37,32%. Ini aman ya. Yuk kita kenalan dengan PT Jinseng Mining ini. Yap, nggak ada berita-berita negatif di sini sih, jadi aman-aman aja. Perusahaan dari China yang mengakuisisi DKFT ini dan akhirnya bergerak di bidang nikel ya. Oke, untuk operating profit daripada DKFT cukup bagus, 38,48 miliar rupiah. Lalu net profitnya 30,03 miliar rupiah. Ini berarti operating profitnya lebih besar
Berarti penjualan nikelnya cukup bagus ya setelah mereka berubah haluan dari pembiayaan menjadi masuk ke nikel. PER-nya juga cukup bagus, 6,57 kali, bagus dengan operating profit margin 26% dengan net profit margin 20,29%. Ya, ini bagus juga. Mereka IPO sejak tahun 97. Udah lama banget sih. Tapi sayangnya current ratio-nya cuma 92,15%. Ini nggak mampu bayar hutang jangka pendek sih. Karena memang asetnya itu kebanyakan datang dari liability. Ya, sekitar 3,6 kali lipat daripada ekuitas. So, ini kurang sehat. Lalu soal bagi dividen belum pernah ya kalau kita lihat di sini. Selanjutnya kita lihat dulu dari sisi turnover hariannya 2 miliar untuk hari Jumat kemarin. Tapi cuman sayang ada satu sektor penting yang mereka nggak lolos, yakni liquidity. Nggak mencukupi untuk membayar hutang jangka pendek. Jadi kalau teman-teman yang request DKFT ini tanya apakah layak untuk investasi, saya katakan masih belum ya. Perusahaan-perusahaan nikel lainnya yang lebih menarik itu kalau saya lihat-lihat sih untuk sementara nikel ya. Kebanyakan sih masih batu bara yang oke sih, karena nikel mungkin masih berkembang ya, karena prospeknya cerah. Jadi ya untuk itunya sih masih bagus. Untuk watchlist saya sih nggak ada perusahaan nikel kayaknya. Ya, kebanyakan batu bara. Yep. Batu bara, sawit, besi. Untuk sektor batu bara, sektor nikel sih nggak ada sih dari watchlist saya. Jadi untuk sementara DKFT yang bidangnya bergerak di bidang nikel masih belum yang menarik bagi saya sih ya. Jadi DKFT skip dulu. Demikian pembahasan tentang DKFT yang bergerak di bidang nikel. Sebelumnya bergerak di bidang leasing pembiayaan, tapi pas setelah diakuisisi oleh perusahaan China, mereka bergerak di bidang nikel dan kelihatannya cukup sukses. Di mana kuartal pertama tahun 2022 membukukan laba setelah banyak rugi dari tahun 2019 sampai 2021 kalau kita lihat di AT bisnis, dan sekarang udah mulai profit kembali. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.